Apakah kamu siap untuk berhenti dikuasai oleh emosi, alasanmu, atau pendapat orang lain? Karena ini bukan video untuk mereka yang ingin merasa nyaman, ini untuk mereka yang bersedia menjadi tak terhentikan. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang motivasi kosong. Kita akan berbicara tentang membangun pikiran yang begitu kuat, begitu fokus, dan tak tergoyahkan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, terganggu, atau bahkan takut. Karena ketika kamu menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi, yang bertindak dengan disiplin tanpa menghiraukan kekacauan, yang tidak menyerah atau membenarkan, orang lain akan memperhatikannya. Beberapa mungkin mengaguminya, tetapi yang lain akan merasa takut. Bersiaplah, karena setelah ini kamu tidak akan berpikir sama lagi. Kamu akan berpikir lebih kuat. Sebelum kita mulai, saya mengundangmu untuk menulis di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya memilih untuk menguasai pikiran saya, bukan menjadi budaknya. Saya seorang stoik. Tulis dengan niat, dengan ketegasan, dengan semua komitmenmu, karena setiap kata yang kamu nyatakan adalah perintah yang dipatuhi oleh pikiranmu. Semoga kalimat ini tertanam dalam bawah sadarmu, menjadi jangkar dalam reprogramming harianmu. Tulis, ulangi, dan jadikan bagian dari dirimu. Nomor 1. Pikiran sebagai alat kekuatan. Pikiranmu adalah medan perangmu. Bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan nasibmu, tetapi apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengan apa yang terjadi di dalam dirimu. Sebagian besar orang hidup bereaksi, membiarkan emosi menarik mereka seperti daun di angin. Tetapi kamu tidak di sini untuk dibawa arus. Kamu di sini untuk belajar menggunakan pikiranmu sebagai alat kekuatan terbesarmu. Setiap pemikiran yang kamu pilih untuk pegang, setiap dorongan yang kamu putuskan untuk tidak ikuti, setiap emosi yang kamu pilih untuk pahami alih-alih dikendalikan olehnya, itulah kekuatan. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Ada orang yang menghabiskan hidupnya mencoba menjadi kuat secara fisik, percaya bahwa jika tubuhnya kuat, maka yang lainnya juga akan kuat. Tetapi yang benar-benar menopang hidupmu bukanlah ototmu, tetapi fokusmu. Kemampuanmu untuk terus maju meskipun segalanya tampak runtuh. Tidak peduli seberapa sering kamu jatuh, yang penting adalah seberapa cepat pikiranmu memutuskan untuk bangkit. Tubuh mengikuti pikiran, dan jika pikiranmu patah, segalanya akan runtuh. Lihat. Kamu tidak membutuhkan hidup yang mudah. Kamu membutuhkan pikiran yang kuat karena hidup tidak akan memberi kamu keleluasaan. Masalah, kekecewaan, dan kehilangan akan datang. Tetapi jika kamu menguatkan dirimu dari dalam, jika kamu menjadikan keheningan sebagai perisai dan disiplin sebagai pedangmu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Pejuang sejati bukanlah yang berteriak paling keras, tetapi yang menguasai pikirannya ketika kekacauan mencoba menguasainya. Pertarungan terbesar terjadi di pikiran, dan itu bukan pidato yang indah. Itu adalah kenyataan yang telah diulang oleh para bijak selama berabad-abad. Bahkan Stoicisme, sebuah filosofi yang berusia ribuan tahun, mengajarkannya dalam intinya. Bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu menginterpretasikannya. Para Stoik tidak berusaha menghindari rasa sakit, tetapi belajar menghadapinya dengan jelas, bijaksana, dan terkendali. Karena jika kamu menguasai pikiranmu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Lalu, bagaimana cara melatih pikiran yang kuat? Sama seperti otot, setiap hari kamu harus memberinya ketahanan. Kamu harus mengatakan tidak pada hal yang mudah, dan ya pada yang benar. Kamu harus secara sadar memilih pikiranmu, mengamati emosimu tanpa membiarkannya menarikmu, dan bertindak dari akal, bukan dari reaksi. Itu membutuhkan keberanian, konsistensi, dan di atas segalanya, tanggung jawab atas prosesmu. Mulailah hari ini. Ketika pikiran negatif muncul, jangan beri makan. Lihatlah, tantang, dan ganti. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatkan dirimu mengapa kamu mulai. Ketika sesuatu mengeluarkanmu dari pusatmu, bernapaslah, tunggu, dan kemudian bertindaklah dengan niat. Jangan menjadi budak dari doronganmu. Jadilah pemilik keputusanmu. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang maju bahkan ketika kamu tidak merasa siap. Karena dalam kemajuan itu, dalam kemenangan mental kecil harian itulah,
sebuah pikiran yang tak terkalahkan dibentuk. Setiap kali kamu memutuskan untuk bertahan alih-alih mengeluh, kamu tumbuh. Setiap kali kamu memilih pengendalian diri di atas reaksi instan, kamu menguatkan dirimu. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan dengan ketenangan, kamu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih fokus, dan lebih tak terhentikan. Hasil dari pelatihan konstan ini sangat dalam. Kamu tidak lagi hidup dalam kendali keadaan. Kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk sempurna agar merasakan kedamaian karena kedamaianmu tidak lagi tergantung pada yang eksternal, melainkan berasal dari dalam dirimu. Dan ketika itu terjadi, ketika kamu berhasil menopang dirimu dari dalam, kamu menyadari bahwa tidak ada rintangan yang lebih kuat daripada pikiranmu yang terlatih. Itu adalah sukses sejati, bukan yang terlihat, tetapi yang bertahan dari yang tak terlihat. Pikiran sebagai alat kekuatan bukanlah sebuah konsep. Itu adalah cara hidup, cara menghadapi kehidupan dari kontrol internal, dari ketenangan di tengah badai, dari kepastian bahwa tidak peduli apa yang datang, kamu siap. Dan tahukah kamu mengapa kamu siap? Karena setiap hari kamu memilih dirimu. Karena setiap hari kamu memutuskan untuk tidak menyerah. Karena setiap hari kamu melatih pikiranmu. Bukan untuk tidak merasakan, tetapi untuk merasakan dengan jelas, berpikir dengan tujuan, dan bertindak dengan penguasaan. Dan itu, teman saya, adalah yang membuatmu benar-benar kuat. Nomor 2, hilangkan 3 kebiasaan ini yang membuatmu lemah. Jika kamu ingin benar-benar menguatkan dirimu, kamu harus berhenti menyabot diri dalam diam. Ada 3 kebiasaan yang tampak tidak berbahaya, bahkan manusiawi, tetapi sebenarnya merampas kekuatan dalam dirimu setiap hari. Mengeluh, mencari kenyamanan, dan membenarkan diri dengan alasan. Ketiga racun mental ini menyamar sebagai kelegaan sementara, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menjaga kamu tetap lemah, pasif, dan terjebak. Dan jika kamu tidak menghilangkannya, tidak peduli seberapa banyak kamu membaca, merencanakan, atau bermimpi, kamu tidak akan maju. Mari kita bicara dengan jelas. Mengeluh tidak mengubah apapun. Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu mengulangnya, memperbesarnya, mengikatmu pada apa yang tidak kamu suka, dan memberi makan narasi korban yang menghalangimu untuk mengambil kendali. Setiap kali kamu mengeluh, kamu memperkuat ketidakberdayaanmu. Kamu memberitahu pikiranmu, ini di luar kemampuanku. Dan pikiran itu mempercayainya, terbiasa, mengakar di sana. Tetapi kamu tidak di sini untuk hidup terikat pada apa yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu di sini untuk bertindak, untuk mengubah, untuk memutuskan siapa yang ingin kamu jadi terlepas dari keadaan. Sekarang mari kita bicarakan kenyamanan, keinginan konstan, agar segalanya mudah, lembut, menyenangkan, dorongan untuk menghindari usaha, menunda yang sulit, dan untuk tidak merasa tidak nyaman. Saya mengerti. Otak mencari yang familiar dan menyenangkan, tetapi apa yang membuatmu tumbuh tidak akan pernah nyaman. Setiap kemajuan yang kamu buat dalam hidupmu membutuhkan ketidaknyamanan. Belajar, berubah, beradaptasi, melepaskan. Jika kamu melarikan diri dari ketidaknyamanan, kamu melarikan diri dari pertumbuhan. Jika kamu selalu mencari untuk merasa baik, kamu tidak akan pernah benar-benar kuat. Karena kekuatan tidak dibangun di tempat yang semuanya mudah. Itu dibangun dalam ketahanan, dalam usaha, dan dalam yang tidak nyaman. Dan kemudian ada alasan. Alasan yang menyamar sebagai logika, tetapi sebenarnya adalah ketakutan yang tersamarkan. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya sumber daya. Ini bukan saatnya. Saya memang seperti ini. Semua frasa itu yang kamu ulangi untuk membenarkan mengapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tahukah kamu apa yang semua alasan ini miliki dalam kesamaan? Mereka terdengar baik, terdengar masuk akal, tetapi tidak mengubah apapun. Mereka menenangkanmu sesaat, tetapi membuatmu terjebak selamanya. Hidup dengan alasan adalah hidup tanpa tanggung jawab. Dan tanpa tanggung jawab, tidak ada kekuatan pribadi. Kamu tidak dapat memiliki kedua hal tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan? Setiap kali kamu mendengar dirimu mengeluh, berhenti, sadari, bernapas, amati, dan ubah. Jangan beri makan narasi itu. Bicaralah untuk mencari solusi, bukan untuk mengulang masalah. Ketika kamu merasakan dorongan untuk mencari jalan keluar yang mudah,
lakukan sebaliknya. Dekati yang tidak nyaman. Lakukan yang sulit terlebih dahulu. Latih pikiranmu untuk bertahan, bukan untuk menyerah. Dan ketika alasan muncul, hadapilah dengan kejujuran brutal. Tanyakan pada dirimu, apakah ini alasan atau justifikasi? Apakah saya membenarkan ketakutan saya atau menghadapi kenyataan saya? Setiap kali kamu memutuskan untuk tidak mengeluh, kamu menguatkan pikiranmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak nyaman, kamu memperluas kapasitasmu. Setiap kali kamu menghilangkan satu alasan, kamu mengambil kembali kekuasaan atas hidupmu. Dan itu yang diulang hari demi hari membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih jelas, lebih bertekad. Stoicisme merumuskannya dalam satu kalimat sederhana tetapi kuat. Jangan khawatir tentang apa yang tidak kamu kontrol. Fokus pada apa yang kamu kontrol. Keluhan, kenyamanan, dan alasan semuanya ada dalam kontrolmu. Kamu bisa menghentikannya, bisa menggantinya, bisa memutuskan untuk tidak hidup di bawah bayang-bayangnya. Dan ketika kamu melakukannya, sesuatu berubah. Kamu tidak bereaksi dengan cara yang sama lagi. Kamu tidak lagi membutuhkan segalanya untuk sempurna agar bisa maju. Kamu menjadi lebih tegas, lebih fokus, lebih mampu mengambil tindakan bahkan di tengah kekacauan, karena kamu tahu bahwa kamu tidak bergantung pada yang eksternal untuk maju. Kekuatanmu lahir dari sikapmu, dari keputusanmu, dari disiplinmu. Kamu tidak perlu mengeluh, kamu perlu bertindak. Kamu tidak perlu kenyamanan, kamu perlu arah. Kamu tidak perlu alasan, kamu perlu keberanian. Dan semua itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu memutuskan untuk menghilangkan apa yang membuatmu lemah agar yang menguatkanmu mulai tumbuh. Disitulah transformasi sejatimu dimulai. Nomor 3, neuroplastisitas. Melatih kembali otakmu untuk beradaptasi dan tumbuh. Otakmu tidak selesai. Itu bukan struktur kaku, tetap atau terbatas. Itu adalah organisme hidup yang berubah setiap hari dengan setiap hal yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dan itu bukan kalimat motivasi. Itu ilmu pengetahuan. Ini disebut neuroplastisitas. Kemampuan yang dimiliki pikiranmu untuk berorganisasi ulang, beradaptasi, belajar cara baru untuk berfungsi, bahkan setelah bertahun-tahun mengulangi pola-pola destruktif. Itu berarti kamu tidak terkutuk untuk terus menjadi siapa dirimu yang dulu. Kamu bisa melatih kembali pikiranmu, bisa mengonfigurasi ulang pemikiranmu, bisa membangun kembali hidupmu dari dalam, dengan mengubah cara otakmu beroperasi terhadap setiap tantangan. Masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari ini. Mereka percaya bahwa mereka lahir dengan pikiran yang cemas, pikiran negatif, pikiran yang lemah, dan menerimanya sebagai sebuah hukuman. Tetapi ilmu saraf telah menunjukkan bahwa tidak demikian. Setiap pemikiran yang diulang adalah instruksi yang kamu berikan kepada otakmu. Setiap kali kamu memilih untuk bereaksi dengan tenang, kamu memperkuat sirkuit saraf baru. Setiap kali kamu memilih untuk belajar sesuatu yang sulit alih-alih mengalihkan perhatianmu, kamu memperluas kapasitas kognitifmu. Setiap kali kamu menghadapi apa yang kamu takuti alih-alih menghindarinya, kamu melatih pikiranmu untuk tumbuh, bukan mundur. Apa yang perlu kamu pahami adalah ini. Pikiranmu tidak diperkuat dengan menghindari stres, tetapi dengan belajar mengelolanya. Stres yang terkontrol, sukarela, dan dikelola dengan sadar adalah gym untuk otakmu. Itu memperluasnya, menjadikannya lebih fleksibel, lebih tahan, lebih kuat. Tetapi jika semua yang kamu lakukan adalah melarikan diri dari usaha, membius diri dengan distraksi, atau mengulangi kebiasaan mental yang sama berulang kali, yang kamu lakukan adalah melumpuhkan kemampuanmu untuk beradaptasi. Kamu mengajarkan pikiranmu untuk menyerah. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan perlahan mengekspos diri pada hal-hal yang menantang pikiranmu. Pelajari sesuatu yang baru setiap minggu, tidak hanya karena kewajiban, tetapi sebagai latihan ekspansi. Baca topik yang belum kamu pahami. Bicaralah dengan orang-orang yang berpikir berbeda darimu. Lakukan hal-hal yang tidak nyaman dengan niat. Latih konsentrasi dengan meditasi, atau hanya dengan mengurangi kebisingan mental. Dan yang terpenting, setiap kali sesuatu membuatmu frustrasi atau memicu reaksi emosional otomatis, berhenti. Jangan bereaksi secara otomatis. Amati, bernapas. Pikirkan dengan cara yang berbeda, reaksi dengan cara yang berbeda.
Jeda sadar itu adalah momen tepat di mana neuroplastisitas terjadi. Ini bukan tentang menjadi mesin. Ini tentang mengambil kembali kekuatan keputusanmu atas apa yang terjadi di dalam dirimu. Semakin sering kamu secara sadar memilih bagaimana berpikir dan bagaimana bertindak, semakin banyak kamu membentuk pikiranmu untuk keuntunganmu, dan itu memiliki konsekuensi nyata. Kamu meningkatkan ingatanmu, fokusmu, dan kecerdasan emosionalmu. Kamu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan, mengelola stres dengan lebih efektif, dan mulai membangun versi dirimu yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kemampuannya untuk beradaptasi dengannya. Stoicisme, meskipun tidak menggunakan istilah neuroplastisitas, sudah membicarakan hal yang sama lebih dari 2000 tahun yang lalu. Epictetus berkata, "Bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka." Dan setiap pendapat dapat diubah, dilatih kembali, diorganisasi ulang. Mereka mengajarkan bahwa kamu bisa membentuk pikiranmu untuk menanggung beban apapun, mengatasi rintangan apapun, dan hidup dengan tujuan tanpa mempedulikan yang eksternal. Itu adalah neuroplastisitas spiritual, kemampuan untuk membentuk pikiran yang tak terkalahkan melalui pengulangan sadar dari pemikiran yang berbudi luhur dan tindakan yang disengaja. Dan disinilah semuanya bersatu. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan kuno mengarah pada arah yang sama. Kamu bisa berubah. Kamu tidak rusak. Kamu sedang dalam proses. Otakmu bukanlah penghalang. Itu adalah alat. Tetapi alat itu membutuhkan pelatihan, arah, dan tujuan. Jika kamu terus mengulangi hal yang sama seperti biasa, kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Tetapi jika kamu mulai hari ini melatih pikiranmu, seperti kamu melatih tubuhmu dengan disiplin, kesabaran, dan usaha sadar, hasilnya akan menjadi tak terhindarkan. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa kamu tidak lagi bereaksi sama. Di mana sebelumnya ada kecemasan, sekarang ada kejelasan. Di mana sebelumnya ada ketakutan, sekarang ada fokus. Dan di mana sebelumnya kamu merasa terlampaui, sekarang kamu memiliki penguasaan. Itu bukan sihir. Itu adalah plastisitas neuron. Itu adalah bukti hidup bahwa kamu sedang tumbuh, bahwa pikiranmu sedang berevolusi, dan yang terpenting, bahwa kamu menjadi mampu membangun dari otakmu menuju realitas kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Nomor 4, bersikap proaktif dan mengambil kendali atas hidup. Jika kamu menunggu segalanya berubah dengan sendirinya, kamu akan menunggu seumur hidup. Tidak ada yang berubah jika kamu tidak berubah. Tidak ada yang membaik jika kamu tidak membaik. Bersikap proaktif bukan hanya sikap. Itu adalah pernyataan kekuatan. Itu adalah memberitahu hidup, saya tidak akan diam menunggu. Karena kenyataannya adalah peluang tidak datang kepada mereka yang menyilangkan tangan, tetapi kepada mereka yang mengambil langkah pertama tanpa jaminan. Jika kamu tetap diam menunggu momen yang sempurna, kamu hanya akan melihat hari-hari berlalu karena momen ideal itu tidak pernah datang. Dan semakin kamu menunggu, semakin kuat kelumpuhanmu. Mengambil kendali atas hidupmu dimulai dengan memahami sesuatu yang sangat sederhana. Kamu mungkin tidak dapat mengontrol apa yang terjadi, tetapi kamu selalu dapat mengontrol bagaimana kamu merespons. Itu adalah esensi dari mentalitas yang kuat. Ini bukan tentang segalanya berjalan dengan baik, tetapi tentang tidak berhenti ketika sesuatu berjalan buruk. Mereka yang menunggu agar kondisi eksternal sempurna sebelum bertindak sudah kalah, karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya mendukung. Tetapi kamu bisa belajar bergerak dengan apa yang kamu miliki, dari mana kamu berada, dan dengan apa yang kamu ketahui sekarang. Studi psikologis mengonfirmasi ini. Orang-orang proaktif yang mengambil keputusan berdasarkan inisiatif sendiri, dan bukan karena kewajiban eksternal melaporkan tingkat kepuasan pribadi dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka tidak merasa hidup diseret. Mereka merasa mengemudikan jalan mereka. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai korban keadaan, tetapi sebagai agen aktif perubahan. Dan itu mengurangi kecemasan. Karena ketika kamu memutuskan untuk bertindak meskipun tidak mengontrol segalanya, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi berada di bawah kendali cuaca, bos, masa lalu, atau ketakutan. Kamu sedang bergerak. Kamu sedang menciptakan. Dan bertindak bukan berarti memiliki semua jawaban. Itu berarti tidak menggunakan kekurangan jawaban sebagai alasan. Seringkali kita bingung berpikir dengan bertindak.
Kita memutar-mutar rencana, menyempurnakannya, merancang ulang, tetapi tidak mengeksekusinya. Dan apa yang tidak dieksekusi tidak mengubah apapun. Kamu tidak perlu memiliki rencana besar untuk memulai. Kamu perlu satu langkah, dan kemudian langkah berikutnya. Karena kejelasan tidak selalu mendahului tindakan. Seringkali, tindakanlah yang membawa kejelasan. Apakah kamu pernah menyadari berapa banyak hal yang kamu tunda menunggu saat yang tepat? Berapa kali kamu menunda keputusan, percakapan, perubahan karena tidak ada waktu? Kenyataannya adalah satu-satunya waktu yang kamu miliki adalah sekarang. Jika kamu terus menunggu kondisi ideal, kamu akan terus mengumpulkan frustrasi. Tetapi jika kamu memutuskan untuk memulai hari ini, tidak peduli seberapa kecil langkahnya, kamu sudah menang. Karena kamu mengirimkan sinyal kepada pikiranmu, saya mengambil kendali. Mulailah dengan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak perlu berlari, kamu hanya perlu bergerak. Jika tujuanmu adalah meningkatkan kesehatanmu, keluarlah dan berjalanlah. Jika ingin memulai usaha, mulailah melakukan penelitian. Jika ingin sembuh, tulislah, bicaralah, dengarkan. Tidak masalah jika kamu melakukannya dengan sempurna. Yang penting adalah kamu tidak terus menunggu, karena setiap tindakan keputusan kecil memperkuat pikiranmu, memperkuat pesan bahwa kamu adalah pemilik hidupmu, dan itu membangun kepercayaan. Kepercayaan yang nyata yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada kemampuanmu untuk terus maju. Stoicisme mengungkapkan ini dengan kejelasan abadi. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu, dan pikiran-pikiran itu harus mengarah pada tindakan. Karena para Stoik bukanlah orang yang pasif, mereka adalah pria dan wanita yang bertindak, disiplin, dan bertanggung jawab. Mereka memahami bahwa menunggu dunia berubah adalah membuang waktu, tetapi mengubah dirimu, itu yang mengubah dunia yang kamu huni. Dan mereka melakukan itu bukan dari kecemasan, tetapi dari fokus, dari kemauan untuk hidup dengan niat, bukan dengan alasan. Jadi berhentilah menunggu, ambil keputusan, buat perubahan, ambil langkah. Kamu tidak memerlukan jaminan. Kamu memerlukan kehendak. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Kamu perlu memulai. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan merasakan sesuatu yang kuat. Pikiranmu mulai selaras denganmu, tubuhmu aktif, emosimu teratur. Karena ketika kamu mengambil kendali, segalanya di dalam dirimu terorganisasi kembali. Itu adalah kekuatan sejati dari bersikap proaktif. Kamu tidak lagi hidup bereaksi terhadap apa yang terjadi. Kamu hidup menciptakan apa yang kamu pilih. Nomor 5. Menjaga harapan di masa sulit. Ketika segalanya tampak menanjak, ketika kamu merasa tidak memiliki kekuatan atau jawaban, ada sesuatu yang tidak bisa kamu izinkan untuk hilang, harapan. Karena harapan jauh lebih dari sekadar pikiran yang indah. Itu adalah energi yang membuatmu tetap bergerak ketika segalanya tampak berhenti. Itu adalah percikan yang memberitahumu di tengah kegelapan, bahwa masih ada alasan untuk melangkah maju. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tetapi karena kamu memilih untuk percaya bahwa suatu hari, hal-hal bisa menjadi lebih baik, dan itu mengubah segalanya. Orang sering berpikir bahwa harapan adalah sesuatu yang datang ketika segalanya membaik, tetapi sebaliknya. Harapan adalah yang membuat segalanya membaik. Ini bukan pasif, ini kuat. Ini bukan naif, ini strategis. Mempertahankan harapan ketika kamu tidak melihat hasil yang segera adalah tindakan keberanian. Itu adalah pernyataan paling dalam dari keyakinan pada dirimu sendiri dan pada kehidupan. Dan kamu tidak perlu memiliki semuanya jelas. Yang kamu perlukan adalah untuk tidak menyerah. Karena selama kamu menjaga harapan tetap hidup, kamu menjaga kemungkinan transformasi tetap hidup. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi ini. Banyak studi di bidang psikologi positif telah menemukan bahwa orang-orang yang menumbuhkan harapan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi, keterampilan coping yang lebih baik, dan kesejahteraan emosional yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Harapan mengubah fisiologimu, mengatur emosimu, dan mengaktifkan bagian-bagian otak yang terkait dengan perencanaan dan motivasi. Dengan kata lain, ketika kamu memiliki harapan, kamu berpikir lebih baik, bertindak dengan lebih jelas, dan bertahan dengan lebih kuat. Tetapi bagaimana cara menumbuhkan harapan itu? Mulailah dengan memilih pada apa yang kamu fokuskan. Jika kamu hanya fokus pada apa yang hilang,
pada apa yang salah, pada apa yang kamu kehilangan, kegelapan akan meluas. Tetapi jika kamu mengarahkan pandanganmu pada apa yang masih kamu miliki, pada apa yang telah kamu atasi, pada apa yang bisa kamu bangun, cahaya mulai muncul. Latih rasa syukur sebagai disiplin harian. Syukuri hal-hal kecil. Syukuri bahkan rasa sakit jika itu mengajarkanmu sesuatu. Rasa syukur menghubungkanmu dengan kenyataan dari perspektif positif, dan itu memberi makan harapan. Cara lain untuk menjaga harapan tetap hidup adalah dengan memvisualisasikan masa depanmu dengan niat. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai arah. Tanyakan pada dirimu, apa yang ingin saya lihat tumbuh dalam hidup saya? Versi diri mana yang ingin saya bangun dengan rasa sakit ini? Tutup matamu dan visualisasikan kemajuanmu, bukan stagnasi. Dan ketika keraguan menyerangmu, ketika keputusasaan berbisik kepadamu bahwa tidak ada gunanya, jawab dengan tindakanmu. Teruslah maju, meskipun lambat, meskipun kamu tidak melihat hasilnya, karena hanya dengan bergerak menuju idealmu, kamu sudah menunjukkan harapan dalam tindakan. Stoicisme, meskipun sering diasosiasikan dengan ketahanan emosional, juga mengakui pentingnya mempertahankan pandangan yang tinggi di tengah penderitaan. Epictetus berkata, "Jangan berharap agar segalanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkan agar segalanya terjadi seperti yang terjadi, dan hidupmu akan baik." Penerimaan itu bukanlah menyerah, itu adalah kekuatan. Dan kekuatan itu memberi makan harapan. Karena ketika kamu memahami bahwa segala sesuatu yang kamu alami dapat menjadi bagian dari pertumbuhanmu, bahkan yang paling sulit pun menjadi berarti. Dan di mana ada makna, ada arah, dan di mana ada arah, ada harapan. Jangan bingungkan harapan dengan ilusi kosong. Ilusi menunggu tanpa bertindak. Harapan dipadukan dengan usaha. Karena itu, ketika kamu melalui masa sulit, jangan mengurung diri. Jangan terisolasi. Kelilingi dirimu dengan kata-kata yang mengangkatmu, dengan orang-orang yang mendengarkanmu, dengan kebiasaan yang mendorongmu. Jaga pikiranmu seperti kamu menjaga tubuhmu. Apa yang kamu konsumsi pada tingkat mental sama pentingnya dengan apa yang kamu makan. Penuhi ruangmu dengan konten yang mengingatkanmu akan nilai, kemampuan, dan kemungkinanmu untuk maju. Dan yang terpenting, jangan kehilangan pandangan tentang siapa dirimu dalam proses ini. Karena ya, mungkin kamu belum melihat hasil yang kamu inginkan, tetapi setiap hari yang kamu pilih untuk bangkit, setiap keputusan yang kamu buat untuk tidak menyerah, sudah merupakan kemenangan. Setiap hari kamu bangkit dan terus maju dengan keyakinan di tengah ketidakpastian, kamu sudah menang. Kamu tidak terjebak. Kamu sedang membangun. Kamu sedang bertahan. Kamu sedang berkembang. Dan itu, meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, membentukmu dari dalam, karena pada akhirnya, bukan hanya tentang keluar dari terowongan, tetapi tentang siapa dirimu saat berjalan melaluinya. Dan ketika kamu mencapai sisi lain, kamu tidak hanya akan bertahan hidup, kamu akan tumbuh, kamu akan menguatkan jiwamu, dan kamu akan membuktikan bahwa harapan bukanlah ilusi, itu adalah kekuatan terkuatmu. Nomor 6. Kerendahan hati dan kerentanan, jalan menuju koneksi. Kekuatan sejati tidak lahir dari berpura-pura bahwa segalanya dalam kendali, tetapi dari menerima dengan jujur bahwa tidak selalu demikian. Kerendahan hati dan kerentanan bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah jembatan menuju koneksi yang lebih dalam, otentik, dan bermakna dengan orang lain. Kita hidup dalam budaya yang menghargai kemandirian, yang mendorong kita untuk selalu tampil kuat, tak terkalahkan, dan tak terpengaruh. Tetapi itu tidak nyata. Dan yang lebih penting, itu tidak perlu. Karena ketika kamu memberi dirimu izin untuk menjadi rentan, kamu tidak merusak dirimu. Kamu membuka diri. Dan ketika kamu terbuka, kamu terhubung. Menerima bahwa kamu tidak bisa melakukan segalanya sendiri bukanlah menyerah. Itu mengakui bahwa kita semua membutuhkan dukungan, pemahaman, dan teman di suatu titik dalam perjalanan. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri atau menyembunyikan diri. Itu memahami bahwa kamu tidak tahu segalanya, bahwa kamu bisa gagal, bahwa kamu bisa meminta bantuan tanpa kehilangan nilai. Sebenarnya, meminta bantuan bisa menjadi salah satu cara paling kuat untuk menunjukkan bahwa kamu percaya pada dirimu sendiri, karena dibutuhkan keberanian untuk mengatakan, "Saya tidak bisa menangani ini sendiri."
dan keberanian itu menciptakan rasa hormat, empati, dan kepercayaan. Ketika kamu melepaskan topeng, kamu memungkinkan orang lain untuk mendekat dengan tulus. Menerapkan kerentanan dimulai dengan memberi dirimu izin untuk jujur dengan dirimu sendiri. Jangan sembunyikan emosimu, jangan sangkal lukamu. Jangan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi ketika di dalam dirimu kamu sedang berjuang. Bicaralah, tulislah, dekati seseorang, bukan dengan maksud agar mereka menyelesaikan hidupmu, tetapi dengan keterbukaan untuk berbagi kemanusiaanmu. Ketika kamu menunjukkan dirimu yang manusiawi, kamu memberi izin kepada orang lain untuk juga menjadi manusia. Dan di ruang itu, koneksi yang nyata lahir, bukan dari kesuksesan yang sempurna, tetapi dari luka-luka yang dibagikan. Mengakui batasanmu tidak membuatmu kurang, itu membuatmu lebih sadar. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju transformasi. Kerendahan hati memungkinkanmu untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh. Itu membebaskan kamu dari tekanan untuk selalu membuktikan sesuatu. Ketika kamu tidak lagi perlu membuktikan bahwa kamu kuat, kamu bisa mulai melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kekuatan tidak terletak pada menyembunyikan kebenaran, tetapi pada menghadapinya dengan keterbukaan. Di saat-saat sulit, kerentanan menjadi jalur untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan segalanya, tetapi kamu bisa mengundang orang lain untuk berjalan bersamamu. Dan jaringan yang terbentuk, komunitas yang dibangun dari kebenaran yang dibagikan, adalah salah satu sumber ketahanan yang paling kuat. Kesendirian mengeras hubungan yang sehat. Dari psikologi, kita tahu bahwa orang-orang yang mempraktikkan kerentanan emosional dan mengizinkan diri untuk meminta dukungan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Mereka merasa lebih dipahami, lebih didampingi, dan kurang terisolasi. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Membuka diri secara emosional, meskipun tampak berisiko, sebenarnya memperkuat hubunganmu dan mengurangi beban mentalmu. Kamu tidak perlu memikul segalanya sendirian. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang seharusnya. Stoicisme, meskipun sering disalahartikan sebagai filosofi ketahanan emosional, juga membicarakan kerendahan hati. Seneca berkata, "Tidak ada pria yang hilang selama dia bisa menemukan seseorang yang menunjukkan jalan." Dan Marcus Aurelius mengakui dalam meditasi-meditasinya bahwa dia berutang banyak kepada mereka yang membimbing, mengajarinya, dan mengoreksinya. Para Stoik menyadari bahwa kita bukan pulau, bahwa orang bijak bukanlah orang yang terkurung dalam dirinya sendiri, tetapi yang mengakui saling ketergantungan dengan dunia. Kebijaksanaan sejati lahir dari mengetahui kapan bertindak dengan tegas dan kapan membuka diri dengan kerendahan hati. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban, tidak perlu baik-baik saja sepanjang waktu. Yang kamu perlukan adalah jujur dengan dirimu sendiri, belajar untuk berbagi perjuanganmu, dan memahami bahwa dengan melakukannya, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu mendapatkan hubungan yang nyata, pemahaman yang mendalam, dan kedamaian batin yang hanya datang ketika kamu berhenti berjuang melawan kemanusiaanmu sendiri. Dan ketika hidup menjadi sulit, karena itu pasti akan terjadi, kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendirian karena kamu memutuskan untuk tidak membangun tembok, tetapi jembatan. Itulah paradoks kerentanan. Dengan mengizinkan dirimu untuk dilihat, dengan menunjukkan dirimu yang tidak sempurna, kamu menjadi lebih kuat. Bukan karena yang kamu sembunyikan, tetapi karena yang kamu terima dan bagikan. Nomor 7. Pertanyaan yang salah. Ada sebuah pertanyaan yang tampak tidak berbahaya, bahkan logis, tetapi yang dapat membuatmu terhenti tanpa kamu sadari. Pertanyaan itu adalah, bagaimana? Karena ketika kamu menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya, bertanya, bagaimana caranya? Adalah seperti melempar batu kepada dirimu sendiri. Bagaimana memperkirakan rintangan, mengaktifkan keraguan, dan memberi makan ketidakpastian. Jika kamu tidak memiliki pengalaman sebelumnya, bagaimana tidak memberikan jawaban, tetapi memberi alasan untuk menunda, membuatmu terputus dari tindakan, dan mengikatmu pada analisis yang berlebihan. Disitulah kamu terjebak berputar-putar menunggu untuk memiliki segalanya jelas sebelum memulai. Tetapi,
kejelasan tidak selalu datang sebelumnya. Seringkali datang setelah kamu mulai. Pikiranmu mencari keamanan, dan bagaimana adalah cara untuk melindungimu. Tetapi itu juga cara untuk memperlambat kemajuanmu. Karena jika kamu perlu menjamin setiap langkah sebelum bergerak, kamu tidak akan pernah bergerak. Hal terkuat yang bisa kamu lakukan adalah mengubah pertanyaannya. Alih-alih, bagaimana saya melakukannya? Ayo tanyakan pada dirimu, apa yang ingin saya lakukan dan mengapa itu penting bagi saya? Pertanyaan itu menghubungkanmu dengan niatmu, dengan tujuanmu, dengan energi dalam dirimu. Dan dari hubungan itu, tindakan mulai mengambil bentuk meskipun kamu tidak memiliki segala sesuatunya terpecahkan. Apa yang menghentikanmu bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya keyakinan. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan mengapa kamu menginginkannya, bagaimana muncul di sepanjang jalan, bukan sebelumnya. Apa memberimu arah, mengapa memberimu motivasi, bagaimana ditemukan dalam pergerakan. Tetapi jika kamu membalikkan urutan itu, kamu akan dipenuhi dengan ketakutan, perfeksionisme, dan argumen logis untuk tidak bertindak. Jadi, jika kamu sedang menunggu untuk mengetahui bagaimana untuk memulai, kamu sedang hidup terbalik. Ketika kamu mengubah fokusmu, sistem sarafmu juga merasakannya. Kamu beralih dari respon stres ke keadaan fokus. Kepastian tidak datang dari memiliki segalanya yang direncanakan. Itu datang dari berada selaras dengan niatmu, dan itu terasa. Ketika kamu selaras dengan tujuanmu, meskipun kamu tidak tahu semua langkahnya, kamu mengambil langkah pertama dengan keyakinan, dan dengan melakukannya, pikiranmu berhenti memperkirakan bahaya, beradaptasi, belajar, menciptakan koneksi baru. Disitulah neuroplastisitas berperan, di mana tubuh dan pikiran dilatih dalam tindakan, bukan teori. Cobalah, jangan tanyakan, bagaimana saya akan mencapainya. Sebaliknya, duduklah dengan dirimu sendiri dan tulis, apa yang benar-benar saya inginkan dan mengapa saya menginginkannya. Ambil jawaban itu dari dalam dadamu tanpa hiasan, tanpa ketakutan, hanya kebenaran. Dan ketika kamu memilikinya dengan jelas, bertindaklah meskipun secara tidak sempurna, meskipun kamu tidak tahu segalanya. Karena kenyataannya adalah tidak ada yang mulai dengan mengetahui bagaimana. Kamu belajar dengan melakukan. Dan yang menarik adalah bahwa ketika kamu mengubah pertanyaannya, kamu menginspirasi orang lain. Karena kebanyakan orang hidup dalam kelumpuhan bagaimana. Ketika mereka melihatmu bertindak tanpa memiliki semua jawaban, kamu mengingatkan mereka bahwa itu mungkin. Kamu memberi mereka izin untuk mencobanya juga. Keyakinan itu menular, dan yang paling mengesankan adalah bahwa sumber daya, ide, peluang, dan jalan muncul setelah kamu mulai, tetapi hanya setelahnya. Stoicisme, meskipun tidak berbicara tentang ilmu saraf, sudah mengajarkannya dengan kuat. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh terganggu oleh yang tidak pasti, tetapi fokus pada apa yang tergantung pada kita. Sekarang, bagi para Stoik, yang esensial adalah tindakan yang disengaja, kejelasan internal, dan keselarasan dengan tujuan. Mereka tidak membuang energi dengan menanyakan jalan yang belum ada. Mereka berjalan terlebih dahulu, percaya bahwa dengan melakukannya, jalan itu akan terungkap. Dan mereka benar. Kamu tidak perlu bagaimana. Kamu perlu kejelasan dalam apa dan api dalam mengapa. Itulah rumusnya. Karena tindakan lahir dari komitmen, bukan dari perencanaan yang sempurna. Dan jika kamu benar-benar ingin maju, berkomitmenlah pada visimu sebelum memiliki peta lengkapnya. Ambil langkah itu tanpa jaminan. Karena jika kamu menunggu kepastian, kamu akan hidup dalam kelumpuhan. Tetapi jika kamu memilih untuk mulai, meskipun tidak tahu segalanya, kamu akan lebih dekat untuk menjadi siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi. Dan itu adalah intinya. Bukan memiliki segalanya yang terpecahkan, tetapi memiliki kehendak untuk maju tanpa kepastian, dengan keyakinan pada penyebabmu. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling tahu yang menang, tetapi siapa yang paling berani. Nomor 8. Pentingnya melakukan hal-hal sulit secara sukarela. Jika kamu hanya melakukan apa yang mudah, hidupmu akan menjadi sulit. Tetapi jika kamu memilih untuk melakukan apa yang sulit, hidupmu akan menjadi lebih kuat, lebih stabil, lebih milikmu. Dan itu adalah sebuah keputusan,
Tidak ada yang bisa memaksamu untuk menguatkan dirimu dari dalam. Itu harus menjadi pilihan. Memilih yang tidak nyaman, memilih yang menantang, memilih apa yang dihindari orang lain. Karena disitulah, tepat di sana, kekuatan sejati dibentuk. Jangan tunggu hidup memukulmu untuk melatih pikiranmu. Mulailah menantangnya sendiri. Setiap kali kamu memilih jalan yang sulit dengan sukarela, kamu sedang membangun pikiran yang tidak akan patah ketika badai datang. Melakukan hal-hal sulit bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Setiap pagi saat kamu bangun saat tidak mau, setiap latihan yang kamu lakukan saat tidak memiliki energi, setiap percakapan tidak nyaman yang kamu hadapi tanpa melarikan diri, kamu sedang memperluas kapasitas ketahananmu. Dan itu tidak hanya membuatmu lebih disiplin, itu membuatmu bebas, karena kamu tidak lagi bergantung pada perasaan baik untuk melakukan yang benar. Kamu bertindak dari keputusan yang sadar, bukan dari dorongan emosional. Itulah perbedaan antara hidup yang dikuasai oleh keinginan untuk kenyamanan dan hidup yang dipimpin oleh karakter. Kebanyakan orang menunggu untuk termotivasi agar bertindak, tetapi kamu tidak. Kamu memilih untuk melakukan apa yang kamu tahu menguatkan pikiranmu, meskipun kamu tidak ingin melakukannya. Karena kamu mengerti bahwa setiap tindakan kecil dari ketidaknyamanan sukarela adalah pelatihan tak terlihat yang mempersiapkanmu untuk yang tak terhindarkan. Karena ya, hidup akan mengujimu. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan bergetar, kamu akan siap. Karena kamu sudah berada di sana, karena kamu sudah memilih untuk melatih dirimu dalam api sebelum api menemukanku. Menerapkannya lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal besar, hanya konsistensi. Mulailah dengan melakukan sesuatu setiap hari yang menantang kenyamananmu. Bangun lebih awal, keluar untuk berlari ketika kamu tidak ingin. Matikan telepon dan duduklah dalam keheningan dengan dirimu sendiri. Katakan apa yang kamu pikirkan dengan hormat, tetapi tanpa rasa takut. Datanglah tepat waktu, jadilah tepat waktu. Jadilah disiplin dengan apa yang telah kamu janjikan, bukan karena itu wajib, tetapi karena kamu memutuskan demikian. Itulah kuncinya. Pilihan. Jangan menunggu kesulitan mendorongmu. Dekatlah padanya. Jadikan yang sulit sebagai kebiasaan, karena ketika kamu memilih untuk melakukan hal-hal sulit setiap hari, pikiranmu mulai berubah, menjadi lebih tahan banting, lebih jelas, lebih tenang. Dan yang terbaik dari semuanya, kekuatan itu ditransfer ke semua aspek dalam hidupmu. Kamu memiliki lebih banyak kesabaran, lebih banyak fokus, lebih banyak kepercayaan diri. Kamu tidak lagi panik menghadapi kegagalan atau kritik, karena kamu mengenal dirimu. Kamu tahu apa yang kamu mampu, dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Stoicisme telah mengajarkan kebenaran ini selama berabad-abad. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan karakter seseorang. Bagi para Stoik, tidak ada kebajikan tanpa usaha, tidak ada kebijaksanaan tanpa ketidaknyamanan. Mereka tidak berusaha menghindari rasa sakit, tetapi menguasai reaksi mereka terhadapnya. Mereka secara sukarela berlatih melepaskan ketegasan, disiplin, bukan karena mereka seorang masokis, tetapi karena mereka tahu bahwa siapa yang berlatih di masa damai bertahan di masa perang, dan hidup cepat atau lambat, akan menjadi medan perang. Kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi kamu bisa mempersiapkannya. Dan disitulah kuncinya, persiapan. Setiap kali kamu memilih kesulitan, kamu sedang membangun otot mental yang akan menopangmu ketika segala sesuatu yang lain gagal. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ini tentang menjadi seseorang yang tidak membutuhkan kondisi eksternal untuk tetap teguh, yang tidak mencari jalan keluar yang paling nyaman, tetapi yang paling berani, karena dia tahu bahwa hanya yang sulit yang mengubah. Jadi lakukanlah yang sulit. Lakukanlah sebelum kamu harus melakukannya karena kewajiban. Lakukanlah untuk dirimu, untuk versi dirimu yang belum ada, tetapi yang sedang kamu bangun dengan setiap langkah tidak nyaman yang kamu ambil hari ini. Karena jika kamu tidak melatih dirimu dalam hal kecil, kamu akan patah dalam hal besar. Tetapi jika kamu memilih ketidaknyamanan sebagai guru, hidup tidak akan lagi bisa mengejutkanmu dengan rasa sakit,
hanya dengan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan itulah yang mengubah ceritamu. Bukan yang mudah, bukan yang nyaman, tetapi yang sulit, yang kamu pilih meskipun kamu tidak ingin. Disitulah kebebasanmu, disitulah kekuatanmu, disitulah transformasimu dimulai. Nomor 9, menciptakan kepribadian baru melalui pengulangan sadar. Kamu bukanlah masa lalumu, kamu bukanlah ceritamu, kamu bukanlah kesalahanmu atau lingkunganmu. Kamu adalah apa yang kamu ulangi. Kepribadianmu tidak ditulis di batu. Itu dibentuk oleh setiap pikiran yang kamu pilih untuk pegang, oleh setiap emosi yang kamu pilih untuk beri makan, dan oleh setiap tindakan yang kamu ulangi setiap hari. Apa yang kamu sebut "saya seperti ini" hanyalah sekumpulan kebiasaan mental dan perilaku yang telah kamu ulangi begitu banyak, sehingga sekarang tampak permanen, tetapi sebenarnya tidak. Kamu bisa berubah, kamu bisa membangun kembali dirimu, kamu bisa menciptakan versi baru dari dirimu, dan semuanya dimulai dengan pengulangan sadar. Kuncinya bukanlah melakukan perubahan besar semalam, tetapi mengambil keputusan kecil namun konsisten. Siapa yang ingin kamu jadi? Jenis orang seperti apa yang ingin kamu jadi dalam 6 bulan, dalam setahun? Tulis, visualisasikan, deskripsikan dengan detail, dan sekarang lakukan sesuatu yang radikal sederhana, tetapi sangat transformatif. Mulai bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi orang itu. Jangan menunggu untuk merasa siap. Jangan menunggu semuanya cocok. Mulailah berpikir seperti dia, bergerak seperti dia, membuat keputusan seperti dia. Setiap kali kamu melakukannya, otakmu mulai membentuk koneksi baru. Mulailah menerima diri baru itu sebagai kenyataan. Tetapi tidak cukup hanya menginginkannya, kamu harus bertindak. Jika versi baru dirimu disiplin, buatlah keputusan disiplin. Jika dia percaya diri, mulailah berbicara dengan percaya diri. Jika dia berani, berhentilah bersembunyi. Tidak masalah jika pada awalnya kamu merasa tidak nyaman, palsu, atau tidak aman. Kamu sedang memprogram ulang pikiranmu, dan seperti otot yang tidak kamu gunakan, pada awalnya sulit, tetapi dengan latihan konstan akan menjadi alami, akan menjadi dirimu. Yang kuat dari proses ini adalah kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu komitmen harian terhadap identitas masa depan itu. Satu tindakan sehari yang selaras dengan kepribadian baru itu. Bangun lebih awal. Katakan tidak pada apa yang sebelumnya kamu toleransi. Mulailah percakapan dengan seseorang yang baru. Belajarlah 20 menit tentang apa yang sebelumnya kamu tui-tui. Ini adalah keputusan kecil, tetapi secara keseluruhan menulis ulang identitasmu. Karena kamu tidak menjadi orang baru hanya dengan memikirkannya, tetapi dengan bertindak berbeda berulang kali. Sampai kamu tidak bisa mengenali dirimu yang sebelumnya. Jangan menunggu untuk merasa termotivasi. Pengulangan sadar tidak memerlukan motivasi. Itu membutuhkan niat. Kamu memutuskan kebiasaan mana yang akan dipertahankan. Kamu memilih pikiran mana yang akan diperkuat. Kamu bisa berhenti memberi makan pada apa yang tidak ingin kamu jadi. Dan dalam proses itu kamu meninggalkan karakter yang membatasi dirimu. Dan mulai menghayati diri yang sebenarnya bisa kamu jadi. Bukan karena itu dipaksakan, tetapi karena kamu memilihnya. Stoicisme sudah mengajarkan kebenaran ini berabad-abad yang lalu. Epictetus berkata, pertama katakan pada dirimu sendiri jenis orang seperti apa yang ingin kamu jadi, kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Para Stoik tahu bahwa karakter dibentuk melalui pengulangan. Bahwa tidak cukup hanya menginginkan kebijaksanaan, kebajikan, atau kekuatan. Kamu harus mempraktikkannya setiap hari, bahkan ketika kamu tidak ingin, karena disitulah praktik konstan, sukarela, dan sadar membentuk esensi baru. Perbedaan besar antara mereka yang mengubah hidup mereka dan yang tidak adalah bahwa beberapa mengulangi masa lalu mereka, dan yang lainnya mengulangi masa depan mereka. Kamu memutuskan apakah setiap hari kamu akan menegaskan kembali apa yang sudah kamu jadi, atau jika kamu akan berlatih apa yang masih bisa jadi. Setiap pikiran negatif yang tidak kamu beri makan, setiap dorongan yang kamu kendalikan, setiap kali kamu memilih jalan sulit di atas yang otomatis, kamu sedang menulis sebuah garis baru dalam ceritamu,
Dan garis itu yang diulang cukup lama akan menjadi sebuah halaman, dan halaman itu menjadi sebuah bab baru. Kamu tidak perlu menunggu tanda, kamu tidak perlu menunggu seseorang memberi izin. Kamu sudah bisa memulai di sini, sekarang. Putuskan kebiasaan mana yang tidak lagi mendefinisikanmu. Putuskan ide mana yang tidak lagi milikmu dan gantilah, bukan dengan fantasi, tetapi dengan tindakan. Dan dengan setiap tindakan, dengan setiap keputusan sadar, kamu akan mulai melihat bahwa lingkunganmu berubah, bahwa hubunganmu berubah, bahwa emosimu berubah, dan semuanya karena kamu memilih untuk menciptakan kepribadian baru dari dalam. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak akan mengenali dirimu lagi, bukan karena kamu berpura-pura menjadi orang lain, tetapi karena akhirnya kamu menjadi siapa yang selalu ditakdirkan untuk jadi. Melalui pengulangan, melalui kesadaran, melalui niat. Inilah cara mengubah hidup. Inilah cara menulis ulang takdir. Nomor 10. Berpikir kritis adalah alat terasa paling tajam. Pikiran yang kuat bukanlah yang paling keras, bukan yang paling tahu, bukan yang paling banyak mengumpulkan informasi. Itu adalah yang berpikir untuk dirinya sendiri. Itu adalah yang tidak langsung mempercayai ide apapun tanpa memeriksanya terlebih dahulu, tanpa menyaringnya, tanpa bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini masuk akal? Apakah ini berguna bagi saya? Berpikir kritis adalah alat terasah paling tajam yang bisa kamu miliki. Jika kamu ingin hidup dengan kebebasan mental, emosional, dan spiritual. Karena tanpa berpikir kritis, kamu berada di tangan apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, apa yang dunia tetapkan tanpa kamu pertanyakan. Dan itu bukan hidup, itu mengulang. Memiliki pikiran kritis tidak berarti bersikap negatif. Tidak berarti tidak mempercayai segalanya atau berada dalam oposisi terus-menerus. Itu berarti memiliki kemampuan untuk mengamati dengan kedalaman, untuk membedakan dengan jelas, dan untuk memutuskan dengan niat. Itu berarti bahwa sebelum mengikuti sebuah ide, tren, keyakinan, atau emosi, kamu berhenti dan berpikir, dari mana ini berasal? Mengapa saya percaya ini? Siapa yang diuntungkan jika saya percaya ini? Apa buktinya? Karena tidak semua yang terdengar indah adalah benar, dan tidak semua yang berasal dari sumber yang dikenal adalah bijaksana. Kebebasanmu dimulai ketika kamu berhenti menerima semuanya secara otomatis. Mempertanyakan dirimu sendiri bukanlah ancaman, itu adalah tindakan kekuatan. Bertanya pada dirimu, mengapa saya percaya ini? Sama pentingnya dengan bernapas. Mengapa kamu mengikuti aturan tertentu? Mengapa kamu mengulang frasa tertentu? Mengapa kamu selalu bereaksi dengan cara yang sama? Banyak dari jawaban otomatismu tidak berasal dari dirimu. Mereka berasal dari lingkunganmu, dari budaya, dari pendidikan, dari luka-luka. Jika kamu tidak mempertanyakannya, kamu akan hidup seperti gema. Tetapi jika kamu berani memecah apa yang kamu pikirkan, kamu akan menemukan bahwa kamu bisa membangun cara baru untuk melihat hidup, lebih milikmu, lebih jelas, lebih kuat. Dan ini bisa dilatih. Mulailah dengan mengamati pikiranmu seolah-olah itu milik orang lain. Jangan langsung mengidentifikasikannya. Dengarkan apa yang kamu katakan pada dirimu setiap hari dan tanyakan, apakah ini menguatkanku atau membatasi diriku? Apakah ini memiliki dasar yang nyata atau hanya ketakutan yang menyamar? Lakukan hal yang sama dengan berita, dengan nasihat, dengan opini populer. Sebelum mengadopsi sebuah posisi, cari tahu. Bandingkan, uji. Jadikan analisis sebagai praktik harian, bukan untuk menyulitkan hidupmu, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang kamu pegang mendukungmu. Jenis refleksi konstan ini memberimu kekuatan besar, kekuatan untuk tidak dimanipulasi, karena kita hidup di dunia yang penuh suara, pesan yang bertentangan, dan rangsangan yang dirancang untuk mempengaruhi apa yang kamu beli, apa yang kamu takuti, apa yang kamu inginkan. Tanpa berpikir kritis, kamu rentan terhadap semua itu. Tetapi dengan berpikir kritis, kamu memilih, menyaring, mengambil apa yang berguna, dan meninggalkan yang tidak. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif, kamu bertindak dari pemahaman, dan itu membuatmu kurang dapat dimanipulasi, lebih terfokus, lebih menguasai pikiranmu.
Stoicisme sangat menghargai alasan. Marco Aurelio dalam meditasi-meditasinya menekankan bahwa manusia harus dipandu oleh logika, bukan oleh emosi yang tidak terkontrol. Seneca berbicara tentang memeriksa keyakinan kita, untuk tidak menerima apa yang semua orang pikirkan hanya karena itu umum. Para Stoik tahu bahwa pikiran yang kuat tidak terbentuk hanya dengan kebijaksanaan yang dipinjam, tetapi dengan kebijaksanaan yang dibangun. Mereka berlatih introspeksi harian sebagai cara untuk membersihkan pikiran, agar tidak membiarkan ide orang lain mengambil alih tanpa layak. Dan itulah yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu tidak perlu menjadi seorang filsuf atau akademisi. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu lebih sering, apakah ini benar-benar milikku? Ketika kamu membuat keputusan, lakukanlah dari refleksi, bukan dari tekanan. Ketika kamu menghadapi konflik, analisis sebelum bertindak. Ketika kamu merasa dipengaruhi oleh emosi yang kuat, berhenti, amati, pikirkan, putuskan. Jeda mental itu dapat mengubah arah harimu dan, seiring waktu, hidupmu. Hasil dari hidup dengan berpikir kritis bukan hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi hidup dengan lebih integritas. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah milikmu. Setiap ide yang kamu pegang telah melalui api batinmu. Kamu bukan gema, kamu adalah suara. Dan suara itu semakin tajam setiap hari, bukan dengan kepastian buta, tetapi dengan pertanyaan yang berani. Karena kebijaksanaan sejati tidak terletak pada memiliki semua jawaban, tetapi pada tidak berhenti mempertanyakan. Disitulah kebebasan sejati dimulai, dan itu tidak bisa diambil darimu. Nomor 11, beri makan bagian terbaik dari dirimu. Segala sesuatu yang kamu beri makan akan tumbuh. Itu adalah hukum mental dan emosional yang bekerja dalam keheningan, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Jika setiap hari kamu memberi makan keraguanmu, ketakutanmu, pikiran negatifmu, jangan berharap mereka akan menghilang. Harapkan mereka tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih keras, lebih hadir. Tetapi jika kamu memilih untuk memberi makan bagian dirimu yang paling berani, bagian yang bermimpi, yang bertindak, yang percaya, maka bagian itu akan berkembang, dan itu adalah pilihan harian. Kamu tidak perlu menghilangkan semua ketakutanmu, kamu hanya perlu berhenti memberinya makan. Pikiran adalah seperti taman. Apa yang kamu tanam dan sirami dengan perhatianmu akan berbunga. Apa yang kamu abaikan akan mati. Jika kamu menghabiskan harimu dengan fokus pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan, pada apa yang kurang, pada apa yang bisa salah, itulah yang akan dikuatkan. Tetapi jika kamu memutuskan untuk fokus pada kemampuanmu, pada nilai-nilai, pada apa yang sudah kamu atasi, pola pikirmu akan berubah, energimu akan berubah, cara kamu menghadapi hidup akan berubah. Karena kamu memberi kekuatan pada bagian dirimu yang ingin maju, bukan pada bagian yang ingin bersembunyi. Setiap pagi kamu memiliki kesempatan untuk memutuskan bagian mana dari dirimu yang akan kamu beri makan. Mungkin kamu bangun dengan kecemasan, dengan pikiran kritis, dengan putus asa. Itu normal. Pikiran secara default melindungi diri, dan kadang-kadang melakukannya dengan membayangkan yang terburuk. Tetapi disitulah pilihan sadar kamu masuk. Kamu bisa tetap di sana, memperkuat yang negatif, atau kamu bisa bernapas dalam-dalam dan mulai berbicara pada pikiranmu dari bagian tertinggi dirimu. Katakan padanya, hari ini saya akan bertindak dari keberanian, bukan dari ketakutan. Hari ini saya akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan pada apa yang belum saya ketahui. Dan ini bukan tentang mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Ini tentang memilih dari mana kamu ingin hidup kenyataan itu. Kamu bisa menghadapi kesulitan dari keputusasaan atau dari keteguhan. Masalahnya bisa sama, tetapi energimu yang internal mengubah segalanya. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga apa yang kamu ulangi, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percayai tentang dirimu. Karena dengan setiap pikiran kamu sedang melatih bagian dari pikiranmu, dan kamu memutuskan mana. Jadikanlah praktis. Setiap hari, luangkan waktu setidaknya beberapa menit untuk mengidentifikasi satu kualitas positif dalam dirimu. Tidak peduli seberapa kecil itu.
Mungkin kamu adalah seseorang yang mendengarkan dengan baik, seseorang yang tidak pernah menyerah, seseorang yang selalu mencari untuk belajar. Tulis, ingatlah, dan sepanjang hari cari kesempatan untuk bertindak dari sana. Jika kekuatanmu adalah ketekunan, jangan menyerah ketika sesuatu menjadi rumit. Jika kekuatanmu adalah empati, carilah untuk membantu seseorang. Jika itu disiplin, penuhilah apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, meskipun kamu tidak ingin. Seiring waktu, apa yang kamu lakukan secara sengaja akan menjadi alami. Memberi makan bagian terbaikmu bukanlah tindakan sekali saja, itu adalah praktik. Dan, seperti semua pelatihan, memberikan hasil dengan pengulangan. Kamu akan terkejut melihat bagaimana dialog internalmu berubah, bagaimana kamu membuat keputusan lebih berani, bagaimana kamu menghadapi situasi yang sebelumnya menghalangimu. Karena kamu telah menciptakan dalam dirimu suara yang lebih kuat, lebih jelas, lebih selaras dengan siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi. Para Stoik tahu itu. Marco Aurelio menulis bahwa kebahagiaan tergantung padamu, bukan pada apa yang terjadi. Itu tidak berarti menolak rasa sakit, tetapi mengingat bahwa kamu bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Seneca juga mengatakan, di mana ada manusia, ada kesempatan untuk kebaikan. Dan kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, dengan memilih untuk memberi nutrisi pada pikiran yang mulia, berani, konstruktif, bahkan di tengah kekacauan. Transformasi sejati tidak datang dari mengubah yang eksternal, tetapi dari memutuskan siapa yang mengambil kendali di dalam dirimu. Apakah itu bagianmu yang takut, tidak aman, dan repetitif? Atau apakah itu bagianmu yang sadar, berani, dan tegas? Kamu tidak perlu menghilangkan bayanganmu. Kamu hanya perlu berhenti memberinya kata terakhir. Karena apa yang kamu beri makan akan menjadi kuat. Dan jika setiap hari kamu memilih untuk memberi makan yang terbaik dari dirimu, bagian itu akan tumbuh begitu besar, sehingga ketika tantangan datang, kamu tidak akan merespons dari ketakutan, tetapi dari kekuatan yang kamu bangun langkah demi langkah, pikiran demi pikiran, pilihan demi pilihan, dan itulah yang benar-benar mengubah hidupmu. Nomor 12. Cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Suara paling kuat yang kamu dengar bukanlah suara dunia, tetapi suaramu. Cerita yang kamu ceritakan pada dirimu setiap hari tidak hanya menggambarkan hidupmu, tetapi juga mendefinisikannya. Karena kamu tidak hidup sesuai dengan apa yang kamu hidup sesuai dengan apa yang kamu percayai tentang dirimu. Dan jika narasi yang kamu ulangi dalam pikiranmu dibangun di atas ketakutan, rasa malu, kegagalan, atau keraguan, itulah yang akan kamu alami. Bahkan jika kenyataannya berbeda. Yang paling penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi makna yang kamu berikan. Dan makna itu dibentuk dengan kata-kata internal. Dengan frasa yang kamu katakan pada dirimu tanpa memikirkannya. Tetapi kamu bisa mulai memikirkannya. Kamu bisa menulis ulang ceritamu. Mungkin kamu telah mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak baik dalam hal ini. Saya selalu kesulitan. Saya sudah mencobanya sebelumnya dan tidak berhasil. Ini bukan untuk saya." Frasa-frasa yang tampak seperti kebenaran, tetapi sebenarnya adalah keyakinan yang kamu pilih atau serap, dan yang sekarang kamu ulangi seolah-olah itu mutlak. Dan setiap kali kamu mengulanginya, kamu memperkuat identitas itu, bukan karena itu benar, tetapi karena kamu sedang mempraktikannya. Tetapi inilah yang mengubah, cerita itu tidak tetap. Suara itu bisa berubah, dan ketika berubah, segalanya berubah. Pikiran berfungsi melalui pengulangan. Apa yang kamu ulangi menjadi nyata bagimu, bukan karena itu nyata, tetapi karena otakmu mulai mencari bukti yang mengonfirmasi narasi itu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu lemah, pikiranmu akan mencari momen-momen kelemahan. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa, kamu akan melihat alasan untuk menyerah. Tetapi jika kamu mulai berbicara pada dirimu dari keberanian, jika kamu mulai fokus pada apa yang sudah kamu capai, pada apa yang sudah kamu atasi, pada apa yang kamu mampu lakukan, persepsimu akan berubah. Dan ketika persepsimu berubah, keputusanmu juga berubah, dan dengan itu, hidupmu. Mulailah dengan mengamati. Jadilah sangat jujur.
Cerita apa yang sedang kamu ceritakan? Apakah itu cerita yang mendorongmu atau yang menghambatmu? Apakah itu cerita yang menghormati usaha yang telah kamu lakukan atau yang menghukum kesalahanmu? Apakah itu cerita yang memungkinkanmu tumbuh atau yang mengurungmu di masa lalu? Dan jika kamu menemukan bahwa kamu terjebak dalam narasi lama, negatif, dan membatasi, jangan menghukum dirimu, syukurilah. Itu adalah cara perlindungan, cara beradaptasi, tetapi sekarang kamu tidak lagi membutuhkannya. Sudah saatnya untuk menulis sesuatu yang baru. Lakukan dengan sengaja. Tulis narasi baru, yang dimulai dengan kekuatanmu, bukan dengan kesalahanmu. Yang mengatakan, saya telah jatuh, tetapi saya juga telah bangkit. Yang mengakui rasa sakitmu, tetapi juga kemajuanmu. Yang tidak menyangkal kesulitan, tetapi tidak menjadikannya sebagai takdir. Cerita kamu harus menjadi jembatan, bukan penjara. Dan agar bisa menjadi jembatan, kamu harus menceritakannya dengan kesadaran, dengan pilihan, dengan tujuan. Bicaralah tentang dirimu seperti kamu akan berbicara tentang seseorang yang kamu kagumi, bukan untuk berbohong padamu, tetapi untuk mengingatkanmu tentang apa yang kadang kamu lupakan. Karena ya, kamu telah melewati banyak hal, tetapi kamu juga telah mengatasi banyak hal. Kamu telah tumbuh lebih dari yang kamu akui, dan versi dirimu yang masih kamu bentuk perlu mendengar cerita yang memberdayakan, bukan yang mengikatnya. Karena jika kamu terus mengulang apa yang tidak ingin kamu jadi, kamu akan tetap seperti itu. Tetapi jika kamu berani berbicara seperti seseorang yang sudah maju, kamu akan mulai hidup seperti orang itu. Stoicisme memahami hal ini dengan sangat baik. Epictetus berkata bahwa tidak ada yang mempengaruhi kita dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi pada kita. Ini adalah narasi internal. Itulah akar penderitaanmu atau kebebasanmu. Marco Aurelio juga menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri, bagaimana seharusnya berpikir, bagaimana seharusnya menginterpretasikan peristiwa, bagaimana seharusnya merespons. Karena bahkan kaisar yang paling berkuasa pun tahu bahwa pertempuran terpenting terjadi di dalam pikiran. Dan cerita yang diceritakan di sana mendefinisikan segalanya. Jadi, ubahlah cerita itu, bukan besok, tetapi hari ini. Mulailah dengan satu frasa yang berbeda. Gantilah "saya tidak bisa" dengan "saya sedang belajar". Ubah "saya selalu gagal" menjadi "saya sedang dalam proses". Gantilah "ini bukan untuk saya" dengan "saya akan menemukan sejauh mana saya bisa pergi". Ulangi itu, tuliskan, hiduplah dengan itu, dan kamu akan melihat bagaimana cerita baru itu mulai terbentuk di dalam dirimu. Bukan sebagai fantasi, tetapi sebagai kenyataan baru yang kamu pilih untuk ciptakan, kata demi kata, keputusan demi keputusan. Karena pada akhirnya, cerita yang kamu ceritakan tidak hanya berbicara tentang dirimu. Nomor 13. Kekuatan pernapasan dan kontrol mental. Bernapaslah tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk terbangun, karena di dalam dirimu ada alat yang tenang, konstan, dan sangat kuat. Pernapasanmu adalah sesuatu yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu tanpa berpikir. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk melakukannya dengan niat, dengan kesadaran, segalanya berubah. Pernapasan sadar bukanlah mode. Itu adalah praktik kuno. Itu adalah pintu langsung menuju kontrol mental, ketenangan emosional, dan kekuatan batin. Ketika kamu belajar menguasai pernapasanmu, kamu mulai menguasai pikiranmu. Dan ketika kamu menguasai pikiranmu, dunia tidak lagi mengendalikanmu. Kamu menghadapinya dari tingkat yang berbeda. Setiap inhalasi adalah kesempatan untuk kembali ke saat ini. Setiap ekshalasi adalah undangan untuk melepaskan apa yang tidak kamu butuhkan. Masalahnya adalah kita hidup begitu cepat, begitu reaktif, begitu dikuasai oleh kebisingan eksternal, bahwa kita telah melupakan alat dasar ini. Dalam momen stres, ketakutan, depresi, pernapasan kita menjadi dangkal, cepat, tidak teratur. Dan apa yang terjadi ketika kamu bernapas seperti itu? Tubuhmu masuk ke mode waspada. Pikiranmu menjadi tidak teratur. Pikiranmu menjadi tidak terkendali. Tetapi jika pada saat yang sama kamu memutuskan untuk bernapas dalam-dalam,
semuanya akan teratur kembali. Metode Wim Hof, misalnya, telah membuktikan bahwa kamu bisa mengubah fisiologi dan keadaan emosionalmu hanya dengan bernapas. Kamu bisa mengaktifkan sistem imunmu, mengurangi stres, mengoksigenasi otakmu, menenangkan pikiranmu. Itu bukan sihir, itu adalah biologi yang diterapkan dengan kesadaran. Dan kamu tidak perlu berjam-jam setiap hari. Cukup luangkan beberapa menit setiap pagi atau malam untuk terhubung dengan dirimu sendiri melalui udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Ini adalah cara paling sederhana dan paling langsung untuk mengambil kendali nyata atas apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan putuskan. Jadikanlah bagian dari rutinitasmu. Sebelum memulai harimu, duduklah. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan bagaimana dadamu terisi, bagaimana diafragma kamu mengembang. Hembuskan perlahan melalui mulut, melepaskan ketegangan, melepaskan kebisingan. Lakukan itu 10 kali, hanya itu, dan amati. Pikiranmu menjadi jelas, bahumu menjadi rileks, fokusmu menjadi tajam, energimu berubah. Pada saat itu, kamu kembali ke pusatmu, dan pusat itu adalah tempat di mana kekuatanmu tinggal. Karena kontrol mental tidak dicapai dengan memaksakan pikiran positif atau mengabaikan emosi sulit. Itu dicapai dengan menciptakan ruang antara apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu merespons. Dan jeda itu, ruang itu, diciptakan oleh pernapasan sadar. Ketika kamu bernapas dalam-dalam, kamu memperlambat sistem saraf, mengubah mode bertahan menjadi mode hadir, dan dari sana, segalanya menjadi mungkin. Kamu membuat keputusan lebih baik, berbicara dengan lebih jelas, bertindak dengan lebih seimbang, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih kuat. Stoicisme, meskipun tidak berbicara secara langsung tentang teknik pernapasan seperti yang kita kenal hari ini, memang memahami dengan mendalam nilai pengendalian diri dan kehadiran. Marco Aurelio, dalam meditasi-meditasinya mengatakan, jiwa menjadi sama dengan pikiran yang paling sering dijaga, dan tidak ada yang membersihkan pikiran itu seperti tindakan sadar bernapas dan mengamati. Seneca, di sisi lain, berbicara tentang nilai ketenangan di tengah badai, tentang perlunya melatih pikiran agar tidak terjebak dalam hasrat. Dan apa cara terbaik untuk memulai pelatihan itu selain melalui napas? Pernapasan sadar adalah jangkar. Itu mengeluarkanmu dari kebisingan, dari kecemasan, dari masa depan dan masa lalu. Itu mengembalikanmu ke sekarang, dan hanya di sekarang kamu memiliki kekuatan. Setiap kali kamu mempraktikannya, kamu sedang memperkuat bagian dari dirimu yang tidak bergantung pada yang eksternal. Karena apa yang terjadi di luar bisa menjadi kacau, tetapi di dalam dirimu ada ruang yang selalu bisa kamu kunjungi. Dan ruang itu diaktifkan setiap kali kamu bernapas dengan niat. Jangan remehkan hal yang kecil. Satu napas dalam bisa mencegah pertengkaran, bisa memberimu ketenangan untuk mengambil keputusan penting, bisa menyelamatkan harimu, dan seiring waktu bisa mengubah hidupmu. Jadi jangan tunda. Jangan tunggu sampai kamu berada di tepi kejatuhan. Jadikanlah pernapasan sebagai ritual harian. Jadikanlah napasmu sebagai pelatihan untuk pikiranmu. Dan ketika tekanan, ketakutan, ketidakpastian datang, ingatlah, kamu tidak perlu berlari, kamu tidak perlu berteriak, kamu hanya perlu berhenti, bernapas, kembali kepada dirimu, dan dari sana bertindak dengan ketenangan, kehadiran, dan kekuatan. Karena pikiran yang bernapas tidak akan patah, tetapi akan menguat. Nomor 14. Percayalah pada dirimu sendiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Percayalah pada dirimu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Percayalah pada dirimu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tenang, kokoh, bukan dengan teriakan atau pamer, tetapi dengan tindakan. Karena kepercayaan diri yang sebenarnya tidak dibuktikan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Kamu tidak perlu dunia memberi tepuk tangan atau semua orang percaya pada mimpimu. Apa yang kamu butuhkan adalah percaya padamu. Mengetahui bahwa jika kamu tetap teguh, jika kamu bangkit berulang kali, jika kamu terus maju bahkan ketika kamu lelah, cepat atau lambat semuanya akan selaras. Tetapi tidak ada dari itu yang terjadi jika kamu tidak terlebih dahulu membangun keyakinan yang tenang di dalam dirimu.
Kepercayaan diri tidak diwariskan atau dibeli, itu dilatih. Itu diperoleh di pagi hari ketika kamu memutuskan untuk terus maju, di hari-hari yang tidak ada yang melihat, di pertempuran batin yang kamu hadapi, dan menangkan tanpa ada yang mengakuinya. Kepercayaan sejati tidak didasarkan pada hasil instan, tetapi pada komitmen, pada ketekunan, pada mempertahankan visimu, bahkan ketika hasilnya tertunda, karena ya, hasilnya memerlukan waktu. Dan jika kamu tidak memiliki keyakinan pada dirimu sendiri, kamu akan menyerah sebelum waktunya. Tetapi jika kamu memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan itu, kamu akan bekerja seolah-olah tidak mungkin gagal. Karena kamu tahu bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi masalah tidak menyerah. Jangan menunggu orang lain untuk memvalidasi dirimu. Kebanyakan orang tidak memahami apa yang kamu bangun. Mereka tidak melihat visimu, tidak merasakan hasratmu, tidak mengetahui alasanmu, dan itu baik-baik saja. Mereka tidak berkewajiban. Tetapi kamu berkewajiban untuk percaya pada dirimu. Kamu berkewajiban untuk menunjukkan disiplin ketika tidak ada yang melihat, untuk bekerja dalam diam, untuk menguatkan dirimu dari dalam, karena pada hari kamu berhasil, dan kamu akan berhasil, itu tidak akan menjadi kejutan. Itu akan menjadi konsekuensi dari semua yang kamu tanam tanpa tepuk tangan, tanpa saksi, tanpa izin. Setiap hari kamu memilih untuk maju, bahkan ketika kamu tidak ingin, kepercayaan dirimu tumbuh. Setiap rintangan yang kamu atasi adalah bukti bahwa kamu bisa dan kamu tidak perlu meneriakannya. Kamu hanya perlu memegangnya. Kepercayaan diri bukanlah kesombongan, tetapi kepastian. Ini adalah melihat tantangan dan berkata, mungkin ini tidak mudah, tetapi saya akan menemukan cara. Ini adalah tidak bergantung pada motivasi untuk bergerak, karena kamu tahu bahwa motivasi itu fluktuatif. Apa yang menahanmu adalah komitmen, adalah keputusan harian untuk bertindak seolah-olah kesuksesanmu tak terhindarkan, karena di dalam hatimu kamu tahu bahwa itu akan terjadi. Jadilah bertanggung jawab atas prosesmu. Jangan mencari kambing hitam, jangan menunggu kondisi ideal. Jangan serahkan keyakinanmu pada tangan orang lain. Jalannya tidak akan terbuka dengan sendirinya. Kamu harus membukanya dengan ketekunanmu, dengan fokusmu, dengan keteguhanmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil dari energi itu memperkuat gambaran yang kamu miliki tentang dirimu. Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu meyakinkan dirimu. Kamu sudah tahu. Kamu sudah menjadi seseorang yang tidak menunggu persetujuan, yang tidak membutuhkan izin, yang berjalan dengan jelas. Itulah keyakinan yang tak tergoyahkan. Stoicisme mengajarkan kebenaran ini dengan kekuatan yang luar biasa. Epictetus berkata, tidak ada yang bebas jika tidak menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan menjadi tuan atas dirimu sendiri juga berarti bertanggung jawab atas kesejahteraan fisikmu. Marco Aurelius menulis bahwa pikiranmu menjadi tak terhentikan ketika kamu berhenti memperhatikan apa yang tidak kamu kendalikan dan berkonsentrasi pada kebajikan, tindakan, dan tugasmu. Mereka tidak menunggu kondisi ideal. Mereka melatih karakter mereka di tengah kekacauan. Dan itulah kepercayaan sejati. Mengetahui bahwa kamu bisa bertahan, beradaptasi, dan maju terlepas dari apa yang terjadi di luar. Jangan meremehkan kekuatan keyakinan dalam dirimu. Kamu tidak perlu merasa percaya diri untuk bertindak. Bertindaklah dan kepercayaan dirimu akan datang. Bangun visimu dengan setiap kemenangan kecil harian, dengan setiap janji yang kamu tepati, dengan setiap alasan yang kamu tolak. Berhentilah meminta izin, berhentilah menjelaskan mimpimu, berhenti setiap kali kamu tidak mengerti bagaimana. Bagaimana itu terungkap ketika kamu memutuskan untuk maju tanpa ragu. Dan jika kamu ragu, jangan berhenti. Bernapaslah, sesuaikan, tetapi teruslah. Ada saatnya di mana keyakinan yang dulunya rapuh menjadi kokoh, di mana kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu dengan kegagalan, tetapi dengan kemampuan untuk bangkit, di mana kamu tidak lagi meminta validasi karena kamu adalah sumber validasimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, dunia akan memperhatikannya, karena orang-orang mungkin meragukan kata-katamu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan tindakanmu. Mereka akan berhenti bertanya apakah kamu bisa, karena kamu sudah melakukannya, bukan karena itu mudah, tetapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya pada dirimu. Dan keyakinan itu, keyakinan yang tak tergoyahkan adalah kekuatan yang membangun takdir apapun.
Nomor 15. Pentingnya perawatan diri, tidur, nutrisi, dan olahraga. Tubuhmu bukanlah aksesori pikiranmu. Itu adalah dasar, wadah, alat terkuatmu. Dan jika kamu tidak merawatnya, pikiranmu juga akan menderita. Kamu bisa memiliki sikap terbaik di dunia, tetapi jika kamu tidak tidur dengan baik, jika kamu makan dengan buruk, dan jika kamu menghabiskan harimu tanpa menggerakkan tubuhmu, kamu akan merasa lelah, mudah marah, dan bingung. Perawatan diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan strategis. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan hanya ketika kamu memiliki waktu. Ini adalah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu ingin berfungsi pada tingkat maksimum. Karena kamu mengerti bahwa tubuh bukanlah musuh yang harus kamu tanggung, tetapi sekutu yang mendukungmu. Tidur yang baik bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tidur tidak hanya memulihkan energimu, tetapi juga membersihkan pikiranmu. Saat kamu tidur, otakmu memproses emosi, mengkonsolidasikan pembelajaran, menghilangkan racun. Tidur lebih sedikit tidak membuatmu lebih produktif. Itu membuatmu lebih canggung, lebih tidak stabil secara emosional, kurang kreatif. Jika kamu ingin berpikir dengan jelas, jika kamu ingin membuat keputusan yang baik, mulailah dengan tidur. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai persiapan. Duduklah 8 jam tanpa layar sebelum tidur, di lingkungan yang tenang. Jadikan tidur sebagai ritual penghormatan terhadap kesehatan mentalmu. Nutrisi bukan hanya tentang bagaimana kamu terlihat, tetapi tentang bagaimana kamu berfungsi. Setiap hal yang kamu makan mempengaruhi energimu, konsentrasimu, stabilitas emosionalmu. Otak adalah organ yang mengkonsumsi banyak sumber daya. Jika kamu memberinya makanan yang diproses secara berlebihan, dengan kelebihan gula dan kekurangan nutrisi, itu akan gagal. Dan ketika otakmu gagal, segalanya goyah. Emosimu, fokusmu, kesabaranmu, kekuatan kehendakmu. Kamu tidak perlu menjadi penggemar diet. Kamu hanya perlu membuat pilihan yang lebih sadar. Lebih banyak makanan nyata, lebih banyak air, lebih sedikit sampah emosional yang disamarkan sebagai makanan cepat saji. Itulah perawatan diri, itulah strategi. Dan kemudian ada olahraga, bukan untuk estetika, tetapi untuk keseimbangan. Menggerakkan tubuh setiap hari, meskipun hanya berjalan, meregangkan, atau menaiki tangga, adalah cara untuk membersihkan pikiranmu. Olahraga mengatur hormonmu, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hatimu. Ini secara harfiah adalah obat alami. Kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam di gym. Kamu perlu bergerak, bernapas, mengaktifkan sirkulasimu, memecahkan kekakuan yang diberikan oleh gaya hidup tidak aktif. Karena tubuh yang terhenti akan mati. Dan dengan itu pikiranmu juga akan mati. Perawatan diri bukanlah egoisme, tetapi tanggung jawab. Ini bukan tentang memanjakan dirimu, tetapi tentang menopang dirimu. Ketika kamu merawat dirimu, tidak hanya kamu merasa lebih baik, tetapi kamu juga memberikan yang terbaik dari dirimu kepada orang lain. Karena tidak ada yang bisa memberikan apa yang tidak mereka miliki. Jika kamu kelelahan, berantakan, meradang di dalam, energimu akan mencerminkan itu. Dan tidak peduli seberapa keras kamu berusaha di luar, kamu akan merasa terbebani oleh struktur internal yang lemah. Jadi mulailah dari dirimu, dari dalam, dari yang dasar. Karena yang dasar adalah yang paling kuat. Para Stoik memahaminya dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak berbicara dalam istilah modern tentang kesehatan fisik, mereka mengajarkan pentingnya disiplin diri, penguasaan tubuh, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus berkata, "Tidak ada lelaki yang bebas jika dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan memiliki kendali atas dirimu sendiri juga berarti bertanggung jawab atas kesejahteraan fisikmu." Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, sering merujuk pada pentingnya keseimbangan antara tubuh dan pikiran, pada perlunya tidak hidup didominasi oleh kesenangan atau kemalasan. Tubuh harus dilatih dan dihormati. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kebajikan. Jadi jika kamu mencari lebih banyak kejelasan, lebih banyak kekuatan, lebih banyak ketahanan, jangan mulai dari dunia. Mulailah dari tubuhmu. Tidurlah lebih baik, makannya lebih baik, bergeraklah lebih banyak. Lakukan itu sebagai tindakan loyalitas kepada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya perlu melakukannya dengan niat.
satu perbaikan kecil setiap hari, satu keputusan yang lebih sadar, satu langkah lebih dekat menuju keseimbangan. Karena setiap kebiasaan perawatan diri yang kamu perkuat adalah satu bata lagi dalam membangun versi terbaik dari dirimu. Dan ketika tantangan datang, karena itu akan datang, mereka tidak akan menemukanmu lemah, bingung, atau kelelahan. Mereka akan menemukanmu siap dengan pikiran yang jernih, tubuh yang kuat, dan energi yang tidak datang dari motivasi, tetapi dari komitmen terhadap kesejahteraanmu. Dan persiapan itu, yang diam tetapi kuat, akan membuat perbedaan, bukan hanya dalam bagaimana kamu hidup, tetapi dalam siapa kamu sedang menjadi. Jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu sudah banyak berbicara tentang dirimu. Itu berarti kamu berkomitmen untuk transformasimu, bahwa kamu siap untuk berhenti bereaksi seperti sebelumnya, dan mulai membangun pikiran yang begitu kuat, sehingga tidak ada ketakutan atau keraguan yang bisa menyentuhmu. Jadi sekarang, untuk mengukuhkan komitmenmu kepada dirimu sendiri, saya mengundangmu untuk menuliskannya di komentar. Tulis sebagai pernyataan yang tegas. Hari ini saya memilih untuk menguasai pikiran saya, bukan menjadi budaknya. Saya adalah seorang stoik. Biarkan itu tertulis. Biarkan pikiranmu mencatatnya, agar setiap kali kamu membacanya, itu mengingatkanmu siapa yang kamu pilih untuk menjadi mulai hari ini. Karena kali ini kamu tidak hanya mendengar, kali ini kamu memutuskan untuk berubah.